Aneh, aneh. Tiba-tiba mobil kesini nih. Nggak masuk di akal gue nih. Warga pada datang, pada ngeliat mobil aneh kali mobil ada di sini. Tapak ban nggak ada kan. Ditanya-tanya saya, ini kenapa mobil bisa ada di sini? Sama yang wilayah sana ya. Saya nggak ingat apa-apa Pak. Semalam jalan aspal saya. Kenapa tiba-tiba saya ada di sini? Aneh katanya ini mobil ini. Tuh, nggak lama pada ngumpul semua di situ. Emang ini bawa muatan apa? Muatan pupuk saya bilang. Pada bingung intinya Pak. Pada bingung kok mobil bisa ada di sini gitu. Nah udah selesai itu, udahlah kita dibantu sama alat berat ya, dibikinin jalan, diinin dulu pohon-pohonnya biar mobil kita bisa keluar dulu gitu. Tanpa seling, tanpa apa, itu pakai tangan beko aja udah itu Mas. Si truk ini karena malamnya ngerasa aspal, Iya. nggak ngerasa ada pohon-pohon gitu kan. Nggak ada, saya trek lurus doang. Nah pas keluarin harus dipotong pohonnya. Iya. Emang yang nggak masuk di akal sih intinya mah. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa kejadian kendaraan itu tersesat secara misterius. Ada yang nyasar di tengah hutan, ada yang nyasar di gang sempit, ada yang nyasar di kuburan. Nah, gue sendiri sama RJL itu pernah ngangkat satu kisah taksi. Jadi waktu belum ada taksi online nih, dia tuh nyasar di sebuah gang yang ada deket kuburan karet. Yang bikin bingungnya adalah, jadi si taksi ini bisa masuknya tuh gimana? Karena keluarnya itu repot bener. Dan kemarin tuh juga ada viral di TikTok. Jadi truk ini nyasar di hutan Sumatera Selatan. Seorang supir truk yang mengalami ini sudah berpengalaman kurang lebih 13 tahun menjadi supir truk logistik. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Yogi. Ya, siap Mas. Ini luar biasa, jaketnya One Piece ya. Lagi ini mah sekedar hobi aja, Lutfi. Mantap. Jadi waktu itu nyasar di hutan Sumatera Selatan. Ya, betul. Nah biar kalian juga tahu nih video tersesatnya, kita coba nonton bareng-bareng dulu. Boleh nonton videonya Bang? Iya. Aneh, aneh. Tiba-tiba mobil kesini nih. Nggak masuk di akal gue nih. Sini jalan nggak bisa masuk mobil. Sini nggak bisa masuk, banyak pohonan. Baru kejadian nih di daerah air hitam Muara Enim. Nggak ada jalan lagi, aneh. Ini awal mulanya truk bisa nyusruk gitu di tengah hutan gimana? Awal mulanya jadi saya di situ kan awal mula kan saya ketik di map kan nggak ada alamatnya. Nah pas saya nanya sama bapak-bapak itu, saya kasih lihat surat jalannya Pak. Mohon maaf saya mau nanya ini alamatnya di mana? Ini mah deket Bang. Ketik aja di Google Map. Tuh pas itu dalam hati saya, tadi perasaan nggak bisa diketik ya map. Nggak lama kita ketik ada 8 menit. Teman saya tidur sebelah, saya bangunin. Bang, bangun bang. Saya iseng sama setan kata saya. Teman saya bilang, ngapain takut sama setan, takut sama begal. Itu jalanan udah hutan sama tanah kayak gitu? Udah ini aspal, kiri kanan itu hutan. Nah terus bisa nyerusuknya? Nah itu pas selang itu, nggak lama mobil kita tiba-tiba berhenti, kayak kejeblos. Di aspal itu, kita maju itu nggak mau maju mobil. Masih ketahan. Tahu-tahu pas videoin udah di tanah begitu? Nah pas sudah selesai itu, pagi-paginya mobil ada di hutan, di tanah. Terus kan tadi saya lihat komen gitu Bang ya.
pada komen tentang sosok merah yang ada di video. Itu maksudnya sosok apa? Nah itu emang saya juga sempat ditampakin sama sosok itu. Jadi dia cewek tinggi, baju merah semua, rambut panjang, mukanya pucat. Saya ditampakin sama itu. Makanya saya sempat ninggalin mobil itu sejauh mungkin. Karena ngeliat itu. Kadang lihat itu. Tapi ini mohon maaf ya, mungkin juga netizen ada yang nanya gitu. Bisa nyasar di tengah hutan, apa mungkin lagi mabok, apa bagaimana gitu, pas nganter barang gitu ya? Kalau keadaan mabok sih saya enggak ya. Kalau gitu-gituan saya keadaan sadar aja, cuman emang kita awal mula kali ya masuk wilayah itu, ya kita nggak permisi mungkin. Ya intinya apes aja sih sama saya gitu. Gak mabok berarti? Enggak, cuman emang saya hawa iseng, saya bangunin temen. Nggak lama kejadian, ban kita mendem di aspal. Soalnya di video itu tadi ya, kalau kalian lihat tadi itu, kalau misalnya kalian mau coba ulang-ulang lagi, katanya di komen-komen TikTok itu ada si merah itu, gitu. Iya. Coba deh kalian putar ulang, kalau misalnya kalian lihat, coba komen di bawah. Oke, ditahan dulu ceritanya Bang Yogi ya. Nah, gue juga mau info, jadi sebentar lagi, nggak lama lagi, di bulan Desember akan ada yang spesial, yaitu Om Mamat Season 6 akan mulai tuh nanti di bulan Desember. Terus buat kalian para clipper, jadi kemarin gue lihat gitu, ada juga yang ngupload video-video RJL yang lama. Nah ini lombanya itu untuk video-video yang baru guys. Jadi jangan yang video-video yang lama ya. Video-video yang baru tayang di bulan November, terus juga yang sekarang-sekarang ini. Nah itu yang diklip, nanti 5 terbesar, terbaik gitu akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000 yang akan diumumkan di akhir Desember. Terus buat kalian yang mau ngirim cerita, langsung aja ke sini. Siapa tahu bisa diundang ke podcast. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Paralang dan RJL Satse, siapa di sini yang suka beraktivitas sambil dengerin video RJL 5? Buat teman-teman yang suka mode lebih santai, hemat kuota, dan bisa sambil off-screen, RJ5 juga ada loh di Spotify. Alhamdulillah, berkat kalian, RJ5 lagi jadi top 1 nih di podcast chart Indonesia loh. Selamat menonton ya guys. Seperti biasa guys, di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Nggak ada dia suruh baca TV, skrip yang udah disiapin sama tim RJL. Ya, Bang Yogi boleh ceritain awal mula kejadiannya Sarah itu gimana sebenarnya? Jadi, perkenalkan nama saya Yogi. Saya bekerja sebagai supir. Sebelum-sebelumnya sih saya cuman antar barang tuh cuman ke kota-kota aja. Paling jauh ya ke Bandung, Majalengka. Cuman berhubung ini pengalaman saya mau main lintas Sumatera, awal mula pengalaman saya semangat kan. Diajakin sama temen, berdua, ayo siap. Bisa dibilang ya muatan paket ya. Nah, untuk bertujuan ke Jambi. Awal mula perjalanan saya itu, panjang jalan itu kita berdua semangat nih. Ayo sama temen gitu kan, ngelewatin Pelabuhan Merak. Udah gitu kan kita nyebrang kapal, turun di Bakauni. Nah selesai di Bakauni kita ngademin ban dulu sambil ngopi. Nah selesai itu masuklah kita tol Lampung. Malam-malam itu melewatin tol Lampung itu sepanjang jalan saya kayak ada yang ketawa ini di mobil awal mulanya. Kayak ada yang ketawa ini. Kayak ketawanya kayak ayam pitik lah. Kayak gitu kan. Kata kita semakin makin gede ini kan. Saya yang bawa posisi mobil itu. Akhirnya kata teman saya, udah coba Ki, turun dulu. Yaudah yo, berhentilah kita di tepi jalan. Sambil kita cek. Itu emang di kolong mobil ada aja. Hah? Di kolong mobil. Itu kayak bunyi kik gitu. Tuh, nah di situ saya udah awal panik itu. Udah awal panik. Nggak lama, udah ya kita pergi langsung ya. Dia langsung kenceng suaranya, lebih kenceng. Ini malam nih? Malam. Saya ngelewatin tol Lampung itu malam. Ya bisa dibilang kita jam 9 malam lah di KM 113 kejadiannya itu. Jalan lagi lah saya tuh. Nah. Udah selesai jalan. Pokoknya saya tuh di mobil emang udah ya Allah mana
baru pertama ngelintas gitu kan. Masa udah diisengin sih kata saya. Udah ini cobaan Gi kata teman kan. Jalan lagi saya tuh. Pokoknya sepanjang jalan itu saya emang awal mula kali ya. Itu kan tol Lampung itu kan jalan sepi. Nggak ada lampu sama sekali, nggak ada. Nggak ada lampu ya? Nggak ada lampu. Paling ada di rest area doang gitu kan, lampu kan. Jalan lagi tuh saya tuh. Namanya bawa ini kan kita kadang di target jam. Kudu sesuai sampai tujuan, sesuai waktunya kan. Nah di situ jalanlah saya tuh terus aja. Setelah itu nyampe lah kita ke Palembang nih. Nah setelah udah nyampe Palembang kita kayak biasa nih ngecek ban, ngecek keadaan mobil. Nah di situ kita masih penasaran sama yang suara tadi itu. Kayak kiki-kikikan, pulungin lagi pakai HP, nggak ada berarti udah aman. Jalan lagi kita nih. Nah sampainya di tempat kita tujuan nih, di tempat paket ini kan, bongkarlah barang kita. Nah udah selesai, baru kita nyari tempat singgah, nginep. Pagi-paginya bos nelpon. Nanti muat pupuk ya katanya, buat tujuan ke Palembang. Itu sebetulnya awal mulanya. Nah udah selesai itu muat pupuk, saya sempat ditinggalin tuh sama temen. Dia yang bawa mobilnya, dia yang muat di hutan sawit saya tuh. Ada warung kecil di situ. Nah saya nunggu di situ nginep juga semalaman. Nah udah selesai itu dia jemput saya lagi, jalannya saya yang bawa mobilnya ke Palembang. Nah itulah. Posisi berarti tetap berdua ya? Tetap berdua ganti-gantian. Nah udah selesai itu langsunglah saya tuh kan bikin malam. Ini kok di surat jalan kok nggak ada di map kata saya kan. Ini kita gimana ini? Udah kita nanya-nanya aja sama yang lain katanya sama warga setempat kata teman kan. Akhirnya jalan tuh saya tuh sampai bikin malam saya masukin kampung yang namanya Desa Pali. Desa Pali itu. Masuk saya kampung itu kan, Muara Enim kan. Nah disitulah nggak ada warga sama sekali pas masuk ke kampungannya itu. Tapi jalannya aspal, kiri kanan hutan. Kiri kanan hutan. Lebat tuh. Lebat. Nah udah gitu cuacanya ini kayak ngembun, kayak habis hujan gitu kan, ngembun, kabut gitu. Nah, saya sambil jalan, ketemulah sama bapak-bapak lagi duduk di kan kalau di sana kan ada rumah kayak tangga tuh bawahnya, duduk di situ. Nah saya coba nanya alamat, Pak, mohon maaf Pak, saya mau nanya alamat ini, saya kasihkan surat jalannya nih. Oh ini mah deket banget, nanti tinggal lurus aja, ketik aja di Google Map. Nah, perasaan dalam hati saya nggak ada tadi. Saya ketik coba, ada Pak. Sebelumnya udah ngetik nggak ada? Sebelumnya udah ketik nggak ada. Nah itu sekitar 8 menit. Saya jalan lah, ngikutin map itu selama 1 menit. 7 menitnya nih, teman saya tidur sebelah. Itu nggak ada kendaraan lain? Nggak ada, saya doang yang melintas. Rumah warga jarang-jarang juga? Rumah warga ya ada malah cuma 1-2 gitu, jadi misah-misah gitu, nggak kayak di sini. Nah selesai itu saya bangunin lah teman. Bang, bangun bang. Kenapa Gi? Saya isengan sama setan. Jangan takut dia sama setan, takut sama begal. Kata dia gitu ngomongnya kan. Jangan takut sama setan. Nah selang itu, nggak lama saya ngikutin jalan itu. Berdua nih sama dia melek kan. Itu ban mobil mengalami kayak ngejeblos. Bles aja gitu kan. Nggak mau jalan mobil nih. Nggak mau jalan. Coba gantian sini. Bahkan teman saya juga gitu kan yang bawa kan. Gantian. Tetap nggak mau. Akhirnya kita periksa. Mobil nyangkut apa gitu kan. Nyangkut kiri kanan pohon nggak ada. Kita sulungin ke bawah, ban masih naplak di aspal. Nah di situ kita udah panik berdua. Masuk ke mobil, nggak lama ada lagi mobil lewat. Mobil bak yang bawa muatan sawit. Nah selesai itu, saya minta tolong. Ayo kita minta tolong. Bang, tolong bang. Mobil saya ngejeblos bang, minta tolong bang. Jangan kan nanya gini, ngelihat saya begini, enggak. Mukanya madep gini aja. Tuh di situ, padahal deket padahal mah. Saya teriak kan sekencang-kencang saya. Saking awal panik gitu, takut kan. Masuklah kita ke mobil nih. Selesai masuk di mobil, udah kata teman, mesin nyalahin, lampu tembak segitiga.
Mudah-mudahan ada yang nolong katanya kan. Nah selesai itu. Pokoknya pas kejadian itu tuh mesin nyala segitiga sama lampu tembak. Itu kaca emang udah mulai ngembun. Datenglah tiba-tiba. Wih ada orang loh. Cahaya kata saya kan. Ngembun nih berarti apa ada kabut apa nggak ada? Ada kabut. Jadi kaca kayak agak-agak ngembun kayak basah gitu. Tapi di luar kabut. Di luar kabut kayak asap modelnya. Nah selesai itu adalah tuh yang datang tuh cahaya kan. Berbentuk bulat. Bulat kayak bola itu ngelilingin mobil. Pas ngelilingin mobil itu saya sempat tadinya senang sama panik sih sebetulnya. Antara kalau senang saya ada yang nolongin, kalau panik ya itu mustahil, masa bola ngelilingin mobil kita gitu cahaya. Jadi ada cahaya, kayak bola. Kayak bola putih. Itu ngelilingin mobil tuh. Ngelilingin mobil kenceng, bikin kenceng, cuman bunyi lonceng. Lonceng kayak lonceng klening tuh sama kayak bunyi ketepak kayak kuda. Nah di situ saya sama teman bikin takutan kan di mobil kan. Aduh gimana ini kita nih? Selamat nggak kita ini gitu kan? Nah nggak lama hilang lah tuh. Kita ngeliat selintas sebayangan seperti pocong di depan. Jadi kayak dia kan ada ikatannya nih. Dia ngampleh begitu ikatannya. Dia matanya nyala, mukanya rusak lah mukanya. Matanya nyala. Cuman kayak manggilin gitu dia, kayak manggilin gini kan, godek-godek kepalanya. Nah di situ saya langsung ke kuruban kain sama temen. Di situ. Nah nggak lama kemudian pas saya buka kain gitu hilang ya kan. Nah semenjak hilang itu udah saya nggak inget ada temen di samping. Bahwasanya saya di mobil sendirian aja gitu. Di mobil ini yang saya ingat itu cuman muka emak saya doang. Sebentar, jadi tadi lihat si bola itu berdua, sama si Kenek lihat juga. Iya, sama-sama ngeliat, sama-sama nyaksiin. Terus si pocongnya ada di depan kaca, cuman sonoan dikit 2 meteran lah. Cuma kan kaca kita, cuman bentuk putih, cuman emang matanya nyala 2 gitu kan. Ini ngample, ikatan ini ngample gitu. Dia kayak godek gitu doang tuh, godek. Godek tuh gimana? Gitu tuh palanya gitu. Kepalanya gerak-gerak gitu? Iya gitu doang. Matanya nyala begitu tuh. Nah semenjak udah selesai itu, saya udah nggak inget apa-apa. Pocong itu udah hilang. Jadi saya udah nggak inget bahwasannya saya berdua sama temen. Selesai itu, langsung lah. Nggak lama kemudian, ada yang sosok merah itu. Baju serba merah semua. Rambut panjang, mukanya pucat. Itu sekelebat itu mobil itu ngelewatin. Nah, nggak lama. Pokoknya saya malam itu diisengin, itu benar-benar diisengin. Si merah ngelewat maksudnya? Lewat mobil, jadi kan kayak samping kaca saya kan nih ya, kaca mobil kan ketutup setengah nih, ya kan? Cuman ada sejengkal lah. Itu ngelebat. Buat kayak ditimpuk pakai kain saya. Bus gitu kan. Lewat, nanti lewat lagi. Yang dilihat si merah kayak gimana? Kayak kain terbang aja, kayak kain dilemparin gitu. Nah udah pas selesai itu, saya nggak fokus kemana-mana kan, emang udah deg-degan banget itu kan. Yang saya ingat cuma emak saya doang itu waktu itu. Sambil saya bacaan gitu dalam hati gitu kan, istighfar apa gitu kan. Nah selesai itu, ada yang ngetok-ngetok kaca. Selesai itu. Nah pas saya buka, itu ibu-ibu. Cuman pakaiannya itu pakaian baju jadul, ambil pakai kayak topi bahasa saya mah cetok lah. Yang topi kayak anyaman itu, anyaman bambu itu. Oh, topi petani ya? Iya, topi petani. Nah, selesai itu tuh saya tuh kan, langsung saya bangun, buka pintu. Nah, saya langsung jatuh duduk di situ. Jatuh duduknya apa? Mobil, posisi mobil, depan pohon, belakang pohon. Lah saya lewat mana dalam hati kan? Nah, akhirnya saya punya inisiatif, saya videoin. Aneh. Tiba-tiba mobil kesini nih. Gak masuk di akal gue ini. Sini jalan gak bisa masuk mobil. Sini gak bisa masuk, banyak pohonan.
Tanggal 5 bulan 4. Tiba-tiba mobil nih masuk ke hutan ini kita nih. Aduh. Tuh. Tahu nih hutan mana ini. Semalam mah gede jalan mah. Masa tiba-tiba kesini nih mobil nih. Tuh jadiannya. Saya videoin, saya kelilingin. Nah itu ibu-ibu itu udah nggak ada. Nah udah saya videoin itu, ada sosok merah lagi tuh di belakang saya tuh. Pucet itu nampak depan muka saya. Rambut sampai panjang gitu kan. Nah akhirnya saya hawa panik. Nah akhirnya saya ninggalin mobil. Udah ninggalin mobil sejauh mungkin, teman saya udah nggak ada. Udah nggak ada di mobil. Nah Temannya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada di mobil. Nah akhirnya saya minta tolong sama warga setempat. Alhamdulillah ada tuh bapak-bapak juga sangat tua kan. Dia lagi ngambilin getah karet itu di situ. Nah dia juga kaget ngeliat saya. Makanya saya bilang, Pak, saya minta tolong Pak. Saya kesesat di hutan Pak. Saya udah setan. Saya bilang gitu. Wah, masa iya ada setan katanya? Emang di mana mobil kamu? Ada Pak di tengah. Nah, diantar sama dia tuh. Nggak lama kemudian, lah teman saya ada di bawah pohon. Lagi kedinginan begini aja nih teman saya semua. Pokoknya mukanya juga kayak muka pucat gitu ya teman saya ya. Pada basah semua. Baju basah, celana basah. Padahal nggak hujan. Padahal nggak hujan. Nah selesai itu langsung dikasih minum tuh sama bapak-bapak itu kan. Teman saya udah agak ini dah. Di situ saya bilang, ini kenapa kejadian bisa kayak gini kata saya kan. Gue habis udah pocong katanya, semalam gue ninggalin mobil kata dia. Tuh, jadi saya dikejar-kejar setan merah, dia udah pocong. Teman saya itu. Dikejar-kejar pocong maksudnya? Jadi dikejar-kejar pocong dia. Oh dia takut terus kabur? Iya, dia udah ninggalin mobil tuh sejauh mungkin dia. Tapi tetap masih ada di situ, cuma saya nggak ngeliat dia di bawah pohon itu. Ketika saya sama bapak-bapak itu, kelihatan. Nah, udah selesai itu, saya itu kan, warga pada datang. Nah, pada datang, banyak kan ke situ. Pada ngeliat mobil aneh kali, mobil ada di sini, tapak ban nggak ada kan. Ditanya-tanya saya, ini kenapa mobil bisa ada di sini? Sama yang wilayah sana ya. Saya nggak ingat apa-apa Pak, semalam jalan aspal saya. Kenapa tiba-tiba saya ada di sini? Aneh katanya ini mobil ini. Tuh, lama pada ngumpul semua di situ. Emang ini bawa muatan apa? Muatan pupuk saya bilang. Mau bongkar di mana? Di PT ini gitu kan. Nggak taunya PT itu ada di belakang hutan itu. Yang saya bawa pupuk ini. Nah, selesai itu, barulah kita tuh pada diskusi, pada nolongin saya lah gitu kan. Ada juga Pak polisi datang ke situ, nanya kronologi. Saya bilang kan apa adanya, saya nggak, emang semalam jalan mah gede gitu kan, aspal kan. Kenapa saya tiba-tiba ada di sini? Itu kata saya. Pada bingung intinya mah. Pada bingung, kok mobil bisa ada di sini gitu. Nah udah selesai itu, udahlah kita dibantu sama alat berat ya, dibikinin jalan, diinin dulu pohon-pohonnya biar mobil kita bisa keluar dulu gitu. Tanpa seling, tanpa apa, itu pakai tangan beko aja udah itu Mas. Boknya. Jadi pas evakuasi, itu pohon dipotong-potong dulu gitu? Iya pakai alat berat. Lah masuknya bagaimana itu sebelumnya? Kan masuk ke dalam itu nggak memadai. Ngerasanya aspal? Enggak, waktu dievakuasi itu kan emang kagak, bukan buat mobil yang dilewatin maksudnya. Oh, jadi enggak, maksudnya si truk ini karena malamnya ngerasa aspal, iya, nggak ngerasa ada pohon-pohon gitu kan? Nggak ada, saya trek lurus doang. Nah pas keluarin harus dipotong pohonnya. Iya. Itu dibikinin jalan dulu, ditarik dulu sama tangan beko biar saya bisa ke jalan saya kan. Itu ke jalan rayanya aja saya 3 kiloan. Nah makanya selesai itu emang yang nggak masuk di akal sih intinya mah. Coba kita lihat lagi video pas si truk tersesat ya. Boleh lihat lagi nggak Mas yang video yang lainnya? Nah di sini ada juga nih. Di pas warga belum pada datang ada video. Cuman saya nggak nyetel musik tapi tiba-tiba ada musiknya. Kayak jaipongan, semacam jaipongan.
baru kejadian nih di daerah air hitam Muara Enim. Nggak ada jalan lagi, aneh. Mobil bisa kayak gini nih. Ada musik jaipongnya. Padahal saya nggak nyalain musik sama sekali, namanya panik. Padahal nggak ada yang main musik di sana. Nggak ada yang main musik. Nggak masuk di akalnya itu makanya. Oke. Dan bukan di video di mata main musik, bukan ya? Bukan. Oke. Makanya itu pas kejadian saya sempat viral ya waktu itu ya. Dalam hati saya bukannya berarti saya ngilang, bukan sebetulnya. Karena benar-benar hawa takut saya. Makanya kan sempat saya bikin video itu langsung viral kan saya ngilang itu. Nggak nongol-nongol lagi di TikTok itu. Nah itu banyak yang kayak saya nih tiba-tiba udah dievakuasi ya Mas ya. Langsung saya menuju ke PT itu kan. Bahkan karyawan PT aja banyak yang nanya, ini kenapa gitu. Mobil bisa ada di hutan. Saya nggak jawab. Jadi kayak setiap saya mau jelasin, saya mau jawab itu kayak terlintas warna merah itu ada di dekat saya gitu. Jadi kayak benar-benar kayak nahan saya ngomong, ngungkapin. Trauma gitu. Jadi Trauma, kalau jadi cerita, saya mau cerita, mau ngungkapin kayak terlintas kayak ada setan merah itulah. Jadi gimana sosoknya yang dilihat si merah itu? Merah semua nih, sampai bawah, rambutnya panjang, sampai kaki. Pucat mukanya. Pucat. Itu yang setiap saya mau apa-apa. Pasti keingatan dia itu. Setiap mau cerita kayak gini, kayak gitu kan. Akhirnya saya selesai, bongkar di PT itu, saya pulang lah. Kalau emang dibilang kita nggak percaya tapi saya ngalamin nyata gitu. Saya ngalamin sendiri, ya udah berarti iya dah kata saya. Akhirnya kita jalan pulang. Di perjalanan pulang itu kita singgah di tempat teman di base camp di daerah Tulang Bawang. Nah di daerah Tulang Bawang ini saya udah nggak nafsu makan, maksudnya udah nggak pengen makan nasi. Saya biasanya nggak ngopi hitam, saya ngopi hitam. Ngopi hitam, rokok, itu aja udah saya nggak makan nasi. Ngeliat nasi geli saya. Ngeliat nasi kayak ngeliat belatung. Waktu itu. Nah akhirnya teman inisiatif, ayo kita ke tempat yang bisa. Katanya kan, diajaklah saya ke tempat yang bisa. Di situ disembuhin pakai air minum ya kan. Nah udah selesai itu, katanya ada yang ngikutin sosok cewek. Cuman sosok cewek ini pengen pulang. Pengen pulang katanya sosok cewek ini. Cuman sama dia nggak bisa diinihin. Maksudnya nggak bisa diinin gimana? Nggak bisa diinihin sama dia gitu, sama yang bisa. Pengennya nempel terus di badan saya. Sosok cewek ini. Disebut ceweknya kayak gimana sama dia? Ya cewek, pokoknya dia bilangnya gitu doang sih. Ini ada sosok cewek katanya nggak mau lepas. Cuman dia pengen pulang. Gitu ngomongnya. Nah udah selesai itu, saya pulang lah menuju Bakauni kan. Nah, panjang jalan terus. Nah di situ saya kan mau naik kapal kan mesen tiket ya. Mesen tiket. Nggak lama saya berhenti. Itu saya habis kencing, nyium bau amis di bawah kolong mobil. Bau darah itu saya cium. Sambil ada yang nangis di situ. Saya panik dua-dua teman saya itu. Saya sulungin lagi pakai HP, nggak ada siapa-siapa. Darahnya di bawah nggak ada. Baunya anjir. Baunya iya, bau amis banget, nyengat gitu. Waduh kata saya ini. Teman saya udah sama-sama panik, saya juga panik kan. Selesai itu, kalau saya kan dulu sistemnya kalau beli tiket itu kan ada pengurusnya ya di kapal. Nah dia tahu saya sesat di hutan, tahu. Nah ditanya-tanya lah sama dia, kenapa ini mobil saya ini? Bapak saya nggak bisa cerita kata saya kan, udah cukup saya pendem aja. Itu yang saya jawab itu doang. Banyak tuh yang nanya-nanya begini-begitu di kapal itu. Kan sempat meluas. Viral, kan? Iya sempat meluas itu, Mas. Iya, makanya nggak ada yang saya jawab sama saya. Saya diamin. Saking apa saya, saking takut gitu. Itu bayangan merah itu masih ada aja sama saya. Akhirnya saya pulang ke pool.
Bos nanya, alhamdulillah lu pada sehat katanya. Pada selamat kata bos kan. Di garasi itu, anak-anak semuanya pada ini. Pada ngeliwat lah kita semua tuh sama anak-anak tuh. Satu kerjaan. Pada cerita aja nggak ada yang saya jawab sama saya. Nggak ada yang saya jawab. Nah selesai itu, langsunglah saya pulang ke rumah kan. Udah pada nangis semua itu, emak saya, bini saya, pada nangis semua. Soalnya saya udah ada katanya di Berita Global TV, Tribun Lampung, katanya kan, udah ada semua saya di situ katanya. Terus katanya di video-video YouTube, video TikTok yang lain. Dikira keluarga kenapa-kenapa. Itu, disangkanya saya nggak selamat. Nah, di situ saya agak beda katanya. Muka saya agak beda kata mak saya. Kayak bukan saya itu pas saya pulang. Nah, udah selesai itu, pada nangis tuh istri saya sama emak saya. Udah katanya berobat aja yuk, pulang ke Karawang. Berobatlah saya pulang. Sampai ke Karawang itu saya sama kayak yang di tulang bawang itu jawabannya. Masih ada yang ngikutin. Si cewek itu. Nah, nggak lama itu. Udah diobatin sama dia tuh agak tenang saya tuh. Cuma sama nasi saya masih nggak mau makan. Sama nasi. Masih inilah gitu kan. Cuman kalau ngemil kayak roti kayak apa mau saya. Padahal sebelum kejadian biasa aja mana sih? Biasa aja, yang paling doyan makan saya kan. Dulu mah. Nah selesai itu pulang lagi tuh. Itu saya dua malam itu saya mimpi. Sama mimpinya. Cewek cantik mas. Dalam mimpi ya. Cewek cantik. Itu ngajakin saya itu. Ayo kayak gitu kan. Tapi bajunya baju gaun merah bajunya. Ayo dalam mimpi itu. Cuma saya nggak mau. Besoknya mimpi begitu lagi. Sama. Tapi dia cantik. Cantik. Dalam mimpi cantik ya. Ngajak ngapain? Nggak tahu ngajak ayo gitu. Maksudnya kata saya nggak mau dalam mimpi itu. Narik saya dalam mimpi kan. Ayo. Saya nggak mau. Nah selesai itu. Jadi pada bingung tuh. Udah sembuh belum sih anak gua kata emak saya gitu kan. Ditanyain emang lu gimana sih kejadiannya bisa kayak gini kayak gitu. Nggak mau cerita saya. Enggak mak. Udah pendem aja kata saya kan. Tuh akhirnya udah 2 tahun ya ini ya kejadiannya ya udah 2 tahun lewat. Lupa inget. Makanya saya berani terbuka di sini ya saking udah lega gitu. Mas udah inilah gitu kan. Kadang kan banyak nih. Pasti banyak kan netizen yang bertanya-tanya, coba dong yang viral itu kemana kok tiba-tiba ngilang. Ya sebetulnya apa ya, bukan yang ngilang, takut. Emang kalau kita belum ngalamin mah pasti berani gitu kan. Wah masa mau begini takut. Coba dah ngalamin kayak saya. Pasti ngedon. Saya yang tadinya nggak percaya sama mistis, saya ngalamin. Pribadi ngalamin gitu kan. Bahwasanya emang ada gitu. Nah itu sempet kan dulu kan temen bilang katanya coba ke ini katanya ke RJL5 gitu kan ya. Makanya teman saya itu ngasih kontak dulu ya mas ya. Sempet ngasih kontak ya, kontak saya gitu kan. Makanya saya dihubungin gitu kan. Sempet saya kan ditelepon ditanya-tanya gitu, dijelasin kronologis. Tadi saya nggak mau cerita sebetulnya. Cuman berhubung ya buat teman-teman semua pada pengen tahu penjelasannya ya itu. Intinya mah omongan saya nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin omongan saya. Saya sesuai fakta apa yang saya alamin waktu itu. Intinya saya waktu itu, seingat saya mendem di aspal. Kenapa saya pagi-pagi bisa ada di hutan? Itu sih yang nggak masuk di akal sebetulnya mah. Oke. Itu berarti ini kita balik dulu ya sebelum kita bahas si merah tadi. Jadi si truknya itu sebenarnya nggak lecet juga? Nggak ada yang lecet. Bahkan saya cek itu mulus. Itu si truk itu. Cuman yang masih terlintas di otak saya sih itu. Kok di aspal gitu bisa mendem. Padahal ban masih naplak. Itu. Yang bikin shocknya lagi ya saya sampai kaget gitu. Sampai jatuh duduk saya. Itu di depan pohon, belakang pohon saya lewat mana itu. Itu mas betul. Terus si keneknya kemana tuh? Maksudnya setelah kejadian ini, setelah pulang ke rumah tuh? Setelah masing-masing dia sih ngucap sama saya, udah kita udah nggak usah main lintas lagi lah, takut kejadian lagi katanya kan.
Nah setelah itu udah masing-masing aja. Nggak Dia pernah ketemu lagi nih. Udah nggak pernah ketemu lagi. Mudah-mudahan dia nonton video ini Iya, connect ya. mudah-mudahan. Ya buat Bang Hoy nih, temen satu kabin. Sehat-sehat selalu lah mau dimanapun. Kalau nonton komen ya. Makanya saya sekarang balik lagi ke kerjaan yang lama sih sebetulnya ini. Buat kota-kota aja gitu kan. Berarti Balik setelah itu udah nggak pernah lintas Sumatera lagi. udah enggak ya. Udah. Oke. Nah terus yang kejadian si cewek di mimpi itu setelahnya gimana? Apa masih muncul? Apa? Pas saya udah berobat ke Kerawang, alhamdulillah itu udah nggak ada. Oh berobat lama. Iya, saya berobat mulu saya. Maksudnya kadang di Rukia, kadang di ini gitu Di kan. Rukia? Sayanya. Pas di Rukia gimana tuh? Ya gelap aja mas saya. Maksudnya gelap? Penglihatannya gelap, puyeng, sakit kepala. Jadi kayak duduk nih. Jadi penglihatan itu gelap, puyeng gitu. Awalnya pengen muntah mulu. Kan dibacain doa nih. Terus tiba-tiba langsung puyeng, gelap, mau muntah gitu. Iya. Jadi kayak ya masih nempel itu, kayak nggak bisa lepas sama saya itu, yang si cewek itu. Jadi kayak dia ngikut kali gitu kan. Cuman dia pengen pulang kali, pengen saya lagi kali yang balik lagi ke sono. Gitu kali maksudnya. Makanya kan saya sama teman saya itu udah mutusin udah masing-masing sekarang udah. Kita kerja main kota-kota aja. Ini sebenarnya ceritanya nggak mirip sih ya, tapi jadi inget lagi gitu gue bang cerita supir taksi yang pernah nyasar di karet tuh, tahu nggak ceritanya? Jadi si supir taksi itu dia lagi malam-malam nih nyari penumpang waktu itu kan, belum ada online. Nah dia inilah parkir di diskotik. Nah waktu itu masuk cewek cantik. Nah kenapa gue inget cerita ini lagi karena bajunya merah juga nih. Iya. Si supir taksi ini penumpangnya bajunya merah. Tapi posisinya dia itu kecil. Gak besar lah si cewek ini. Kalau saya mah tinggi. Nah, si supir itu minta diantar bilang si penumpangnya anterin saya ya ke rumah saya di karet. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya dia jalan gitu. Nah sepanjang perjalanan karena cantik supir taksi itu ngeliat mulu ke spion. Iya. Muncullah otak ngeres di situ. Dia ngeres otaknya sampai akhirnya di rumahnya nggak ada pembicaraan apapun. Karena kalau dia ngeliat ke spion, si cewek baju merah tuh senyum-senyum doang. Nah, ketika dia udah selesai, si cewek itu turun. Tiba-tiba si cewek itu marah. Pokoknya nggak jelas kenapa dia marah. Inti marahnya, kamu tuh ngapain masih di sini gitu. Nah akhirnya si supir taksi itu kayak kaget dan dia ngeliat ke depan itu ada 3 sosok yang lidahnya tuh panjang gitu loh. Ada di depan si mobil taksinya. Dia nggak sadarkan diri di situ. Nah tahu-tahu ada satu warga yang lihat, ini ngapain supir taksi ada di gang sempit buat jalan motor. Yang bingungnya orang-orang di kampung itu pas gue kesana gitu ya, ini pot-pot kagak ada yang rusak gitu, terus juga posisi kamling kagak rusak. Ini taksi masuknya bagaimana bisa ke tengah gang begini gitu. Itu sih salah satu kisah yang mungkin dari kalian ada yang pernah nonton juga ya episode itu ya, udah 3 tahun 2 tahun yang lalu ya. Karena gue jadi keinget lagi karena sama-sama merah ternyata ya. Yang ditemuin waktu saat itu ya. Iya, merah itu. Nah akhirnya di Rukia. Lama itu di Rukia tuh, sering bolak-balik. Ya sampai sembuh dah. Dan ini kesamaan lain dari cerita itu sama cerita yang supir taksi. Traumanya juga sama. Si supir taksi nggak mau narik lagi akhirnya. Pindah kerjaan tuh di kampungnya. Karena kejadian itu. Dan yang sama lagi, taksinya juga nggak lecet. Masih mulus ya? Masih mulus. Sama, saya juga mobil saya gitu masih mulus. Angkanya nggak masuk di akal Oke. kejadiannya. Jadi kayak gitu ya fenomena yang dialami sama Bang Yogi ya. Nah ini mumpung ada Bang Yogi yang emang udah pengalaman banget jadi supir truk. Gue sebenarnya penasaran banget sih pengen nanya hal ini gitu ke supir truk ya. Awal kepikiran jadi supir truk tuh gimana ya Bang? Karena pengen aja gitu hobi. Hobi? Seneng gitu kayaknya kalau jadi supir truk ini. Jadi kayak kita satu
punya pengalaman. Kedua kita jadi punya banyak temen. Intinya itu sih. Emang dari kecil suka main truk-trukan gitu? Main mobil-mobilan. Mobil-mobilan? Dulu kan zaman sekolah itu apa SD ya. Pernah bikin pakai ban sendal. Dulu bikin mobil-mobilan pakai sendal jepit bannya. Kan suka ada tuh ya yang jauh Bali yang gede itu. Iya. Itu kalau dibelah bisa bikin mobil-mobilan. Dulu. Padahal mah waktu masih kecil cita-cita saya mah bukan jadi supir. Jadi bos ciki. Bos ciki. Bos ciki dulu tuh. Tapi karena emang ada hobi juga udah jadi supir truk gitu. Ngikutin bapak sih saya. Saya bisa mobil aja nggak pernah ngenekin saya. Tahu-tahu nekat bawa nih pengen bisa nih gitu kan. Dulu kan zaman-zaman mobil-mobil galon ya, minum tuh. Itu saya tuh dulu jadi tukang panggulnya dulu itu. Nah supir yang nggak ada saya coba-coba bawa. Saya ini enak juga bawa mobil kata saya kan. Oke. Tapi apa sih paling nggak enaknya jadi supir truk? Ya satu nggak pernah ada benar kita disalahin mulu. Salahin mulu? Iya. Telat salah kita, cepet salah. Itu nggak enaknya itu doang sih. Cuman enaknya kita satu bebas, punya pengalaman, duit punya mulu. Itu sih sebetulnya. Maksudnya punya pengalaman nih Pengalaman kayak kita nggak tahu jalan ini nih bisa tahu gitu kan. Oh di jalanan maksudnya? Di jalanan gitu. Kedua kita walaupun bukan sekolah tinggi kan bisa tahu mesin sedikit banyaknya. Kayak misalnya mobil mogok nih apanya gitu kan. Kan itu sama aja ilmu. Itu sih sebetulnya. Terus tadi saya dengar katanya pernah berak juga di truk ya? Ya itu waktu kebelet itu dulu. Waktu kebelet. Waktu di lintas Sumatera mah kan di jalan tol itu jauh. Rest area itu jauh. Ya makanya kita pada kebelet ya udah di samping mobil. Beraknya tuh? Iya. Kadang pakai plastik. Lewat kebun ya buang. Ya kita juga misi dulu buang kayak. Oh gitu. Takutnya kena ini kan. Berapa lama paling lama tuh perjalanan di truk tuh nggak pulang-pulang? Ya kadang kita kan namanya bawa paket. Ya kadang seminggu ya 4 kali balik. 4 trip gitu kan kalau kita ke Medan. Jalur Medan. Ya gimana kita ininya sih? Intinya mah ya kayak saya pribadi nih. Apa enaknya gitu jadi supir kan? Ya enjoy maksudnya santai gitu. Emang Enjoy. hobinya ya? Emang hobinya gitu. Yang penting halal lah ya? Yang penting halal. Nah, saya tuh pernah nonton film Bajaj-Bajuri. Kan ada Pak Yanto tuh. Iya. Nah dia supir truk kan suka bawa cewek tuh. Itu memang kehidupan yang nggak pernah diceritakan supir truk tuh kayak Pak Yanto begitu memangnya? Sebetulnya sih nggak juga. Ya? Itu kan karena di film itu kan karena hiburan sebetulnya. Kalau aslinya itu kita gimana ya? Kita izin nih, bahwasannya izin ya kita kalau sama bini gitu ya kan, sama keluarga kita kerja. Ya waktunya kerja kita jalanin kerja. Kadang kita mampir nih ke warung makan atau apa ya karena kita pengen makan. Bukannya berarti kita pengen main cewek atau bukan. Satu lagi nih, kadang bini suka sibuk ama sih kalau di jalan, gitu kan? Suka main-main cewek ya. Padahal mah enggak, kita sibuk diteleponin. Barang sampai kapan bang? Itu. Kok belum nyampe-nyampe bang? Kadang kan kalau bini kan berpikirnya beda. Ini jawaban cari aman ya. Oke deh kalau gitu ya. Makasih Bang Yogi ya, udah siap. datang dan menceritakan kisahnya. Nah buat connect-nya tadi siapa namanya? Roy, Bang Roy ya. Kalau misalnya nonton videonya, komen di bawah atau hubungi tim RJL, kita langsung bikin part 2-nya. Nah kalau menurut kalian tadi, fenomena apa sih sebenarnya yang dialamin sama Bang Yogi? Kenapa truknya bisa tersesat di tengah hutan? Dan itu kalian lihat sendiri tadi kan video proses evakuasinya sampai kayak gitu. Komen di bawah. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.